Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kita nikmat, dan pada hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Ahmad Nyengal selaku pembimbing mata kuliah pendidikan agama, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Denia Dwi Cainingrum, NIM 2020 11026, dari kelas 1A Manajemen, ingin sedikit ceramah mengenai Islam dan iptek. Teman-teman sekalian, pengertian iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditujukan dalam hasil nyata. Yang lebih canggihnya dapat mendorong manusia lebih berkembang dan lebih maju lagi. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa dasar-dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Al-Quran. Sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dalam pengembangan iptek harus didasari terhadap moral kemanusiaan yang adil dan beradab, agar semua masyarakat dapat mengecam iptek secara merata. Di satu sisi, telah terjadi pengembangan yang baik sekali di aspek telekomunikasi, namun pelaksanaan pembangunan iptek masih belum merata. Masih banyak masyarakat kurang mampu yang putus harapannya untuk mendapatkan pengetahuan dan teknologi, keserasian dan keseimbangan dengan lingkungan setempat yang akan diterapkan hendaknya betul-betul dapat mencegah timbulnya permasalahan di tempat itu seoptimal mungkin, dan segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Dengan perkembangan dan kemajuan zaman, dengan sendirinya pemanfaatan dan penguatan iptek mutlak diperlukan untuk kesejahteraan bangsa. Visi dan misi iptek dirumuskan sebagai panduan untuk mengoptimalkan sebagai sumber daya iptek yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang telah berlaku sejak 29 Juli tahun 2002, merupakan penjabaran dari visi dan misi iptek sebagaimana yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Pasal 31 Ayat 5, agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah beserta seluruh rakyat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah hubungan antara Islam dengan iptek. Pertama, paradigma sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama dengan iptek terpisah satu sama lain. Paradigma ini memandang agama tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. Yang kedua, paradigma sosialis, yaitu paradigma dari idealisme yang menafikan eksistensi agama yang sama sekali. Paradigma ini mirip dengan paradigma di atas, tapi lebih ekstrem. Dalam paradigma sekuler, agama berfungsi sebagai sekularistik, yaitu tidak dinafikan keberadaannya, tapi hanya dapat dibatasi dalam hubungan vertikal dan manusia dengan Tuhan. Dalam paradigma sosialis, agama dipandang ateistik, yaitu dianggap tidak ada dan dibuang sama sekali dalam kehidupan. Berdasarkan dalam kehidupan sosialis ini, maka agama tidak ada sangkut pautnya sama sekali dalam iptek. Ketiga, paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Tetapi segala pemikiran itu tidak boleh lepas dari akidah Islam. Inilah
paradigma Islam yang menjadi akidah Islam sebagai dasar aturan sebagai muslim. Paradigma inilah yang telah mencetak muslim-muslim yang taat dan saleh-saleh dan cerdas dalam iptek. Yang ketiga yaitu pengertian hakikat ilmu dan fungsi pengetahuan dalam Islam. Islam sebagai agama yang menghormati ilmu pengetahuan. Tidak diragukan lagi, banyak argumen yang dapat dirujuk di samping ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mengangkat derajat orang berilmu. Juga di dalam Al-Quran mengandung banyak rasionalisasi, bahkan menempati bagian terbesar. Menurutnya, dalam Al-Quran kata alkolog disebut berulang kali, tidak kurang 50 kali, dan sebanyak 13 kali berupa banyak pertanyaan protes yang mengarah pada kajian ilmiah, seperti apakah kamu tidak berakal? Maka dapat dikatakan bahwa ilmu itu membutuhkan pembuktian sebagai hasil dari sebuah pencarian dari Al-Quran mengisyaratkan mengenai hal ini. Dikatakan pula sebagai sifat yang mendalam yang dapat mengetahui perkara yang dan parsial, atau sampainya jiwa kepada sesuatu makna yang diketahui. Ada pula yang memberikan definisi dengan ilmu dengan istilah untuk menyebutkan terjadinya kesinambungan yang khusus antara subjek yang berpikir dan objek yang dipikirkan. Disebut ilmu al-yakin adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan dalil yang perkara yang menyambungkan. Karena itu, cara pandang seseorang terhadap sesuatu itu merupakan pandangan hidupnya, lahirnya dengan disebut ilmu-ilmu Islam. Yang ketiga yaitu pengertian penerapan Islam dalam iptek. Teknologi hanyalah suatu keterampilan hasil dari ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan teknik. Serba mesin itu. Teknologi tidak berarti apabila manusia di belakang teknologi tidak berfungsi, tidak berperan, dan mati. Sebelum teknologi dihidupkan, wajib didahulu menghidupkan dhamir manusia yang diperoleh dan dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Pemilik ilmu pengetahuan dan pengguna teknologi mampu menciptakan dan menampilkan produk teknologi di kehidupan dunia menyeluruh tanpa merusak harkat manusia melalui produk dari ciptaan negeri tersebut. Kesimpulannya yaitu kemajuan iptek merupakan tantangan yang besar bagi kita. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas dan memperdalam dalam perkembangan iptek. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek setidaknya ada dua. Keduanya menjadi syariah Islam sebagai tanda penggunaan iptek. Jadi syariah Islamlah bukannya standar manfaat yang seharusnya dijadikan tolak ukur umat Islam dalam mengaplikasikan iptek. Adapun dampak negatif maupun positif dalam perkembangan iptek, kemajuan dalam bidang iptek telah menimbulkan perubahan sangat cepat dalam kehidupan umat manusia. Perubahan ini selain sangat cepat, memiliki daya jangkau sangat luas. Hampir tidak ada segi-segi kehidupan yang tidak tersentuh dari perubahan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.